Shalom, damai di hati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan atas berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan memulaikan ibadah pembina dan remaja Jemaat Gemim Alpha Omega Renigatan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita hanya terfokus dalam ibadah untuk memuji dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Walaupun kita hanya beribadah di rumah saja, tetapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Dan dalam persiapan, mari kita angkat pujian, kunaikan syukurku. Saat ini kita masuk dalam acara yang pertama, yaitu sambutan pelayan yang akan disampaikan oleh Rifanus Sarapung. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan karena atas berkat dan kemurahan-Nya kita masih dapat diberi nafas kehidupan hingga saat ini. Saya mewakili Komisi Remaja Jemaat Alpha Omega Renigatan mengucapkan selamat beribadah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita masuk dalam ibadah. Tapi sebelumnya mari kita angkat pujian Above All.
berdoa, ibadah kita saat ini akan dibuka dengan doa, dan doa pembukaan akan dibawakan oleh Vanessa Nendar. Mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, terima kasih lagi ya Bapa karena atas berkat dan tuntunanmu kami boleh ada sampai saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulaikan ibadah kami, biar Engkau menuntun itu dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan segala baik. Ya Tuhan, acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Saat ini kita masuk dalam pembacaan serta pemberitaan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Kak Mario Sang. Shalom, damai di hati. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena di malam hari ini kita bisa bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarpun kita hanya bisa melihat lewat kamera, tetapi biarlah apa yang menjadi pembacaan dan perenungan kita di malam hari ini itu bisa orang mengerti dan bisa orang pahami. Dan untuk di malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah pemuda dan remaja. Remaja, maksud saya remaja Jemaat Alpha Omega Renegetan. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan, kita akan berdoa, doa pengakuan dosa dan doa pembacaan Alkitab. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Bapa. Mengucap syukur Tuhan atas Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan, berkat yang begitu melimpah kepada kami. Nyata Tuhan, di hari ini Tuhan, kami bisa menghirup nafas, bisa hidup Tuhan, bisa diberikan kekuatan. Semuanya itu Tuhan hanya berasal daripada-Mu saja. Bapa kami dalam kerajaan surga, di malam hari ini Tuhan, kami Tuhan mau berdoa peribadatan remaja Jemaat Alpha Omega Renegetan. Kami ingin Tuhan berdoa kepada-Mu Tuhan, meminta pertolongan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, dalam hal ini kami bergumul dalam penyakit COVID-19. Kami berdoa Tuhan agar supaya penyakit itu Tuhan bisa lewat begitu saja. Harus mempunyai proses Tuhan, dan biarlah semuanya itu Tuhan kami serahkan kepada-Mu saja Tuhan. Karena kami yakin dan tahu Engkau yang di atas segalanya Tuhan. Engkau bisa menghapuskan itu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami tahu bersama Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari, kami begitu banyak melakukan dosa kepada-Mu. Untuk itu Tuhan, kami merendahkan hati kami Tuhan, untuk mengaku dosa kami kepada-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mau hapuskan itu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ketika kami memperoleh pengampunan oleh-Mu, kami tidak akan melakukan dosa-dosa itu lagi Tuhan. Dari sekarang Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati juga Tuhan untuk pembacaan dan perenungan di malam hari ini. Biarlah apa yang menjadi pembacaan dan perenungan di malam hari ini, hamba-Mu ini Tuhan bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan biarlah Tuhan, semua orang bisa diberkati oleh-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah ini Tuhan, kami hanya mau serahkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baiklah teman-teman, pembacaan kita di malam hari ini dalam Amsal 22 ayat 6 di Perjanjian Lama. Amsal 22 ayat 6. Kalau sudah katakan amin.
Amsal 22 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin firman Tuhan. Shalom. Damai di hati. Dalam perenungan kita di malam hari ini, kita ambil lewat Remaja Gemim minggu berjalan ini. Pembacaannya di Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Teman-teman, hampir setengah tahun kasus pertama COVID-19 terjadi di Indonesia. Bahkan di Sulut, terlebih khusus Torampe daerah Rinigitan. Kini orang dipaksa untuk bekerja di rumah. Contoh adik-adik remaja yang dulunya masuk sekolah, sekarang sonanda, sekurang orang bilang sekolah di rumah. Orang adik-adik dipaksa belajar di rumah, bahkan peribadatan orang dilakukan hanya bersama keluarga di rumah. Dan itu memang terjadi dalam hal ini. Orang beribadah, orang belajar, dia mau pemuda, mahasiswa, remaja, sekolah, belajar sekarang di lewat teknologi. Pada awalnya terasa orang nak terbiasa dengan ini kehidupan ini dalam hal ini, karena orang baru sekarang mengalami hal seperti ini. Pada awalnya orang terasa tak biasa, namun akhirnya orang harus beradaptasi dengan situasi ini. Sebagai seorang pembina remaja, kita lihat situasi ini dengan dua kacamata yang berbeda. Pada kacamata yang satu, kita melihat remaja-remaja kita tumbuh pesat dengan proses pembelajaran berbasis teknologi di rumah yang tidak dibatasi oleh waktu. Jika di sekolah dorang belajar 2 jam untuk pelajaran matematika, kini dorang boleh belajar seharian penuh tentang matematika dengan dorang PHP mereka, laptop, apapun itu. Sungguh perkembangan yang luar biasa. Namun kita lihat dari kacamata yang lain, yang kedua. Kalau orang lihat, tidak ada keseimbangan sosial yang terjadi, karena anak-anak remaja kita bisa-bisa kehilangan arah. Dorang dulunya terbiasa menghabiskan waktu di gereja bersama teman-teman, di sekolah bersama teman-teman, kini harus dibatasi oleh layar handphone dan alat-alat lainnya. Ada yang mengalihkannya dengan bermain game online. Contoh, orang tua aja main game ML, PUBG, Coin Master dan lain-lain. Dorang tetap pergi di dunia maya seharian penuh. Bahkan ada yang tidak sengaja terjerumus dalam halaman-halaman internet yang tidak pantas. Apakah kalau orang pikir ini bagus? Tentu tidak. Sebagai pembina remaja, kita khawatir bila hal ini terjadi terus-menerus. Anak-anak kita, atau kami bilang adik-adik remaja kita, bisa akan kehilangan jati dirinya. Karena di rumah terus, nak keluar kurang dengan HP. Mereka bisa terkurung dalam pemahaman bahwa mereka tidak butuh teman karena kehidupan sosialnya bisa didapat lewat media sosial. Dan itu betul teman-teman. Ada yang memang ketika pegang HP elektronik apapun itu, apa orang bilang IG, WA, Facebook dan lain-lain,
ketika dia deng itu terus, dia sudah akan memikirkan dia mau keluar dari rumah, mau dengan teman-teman berkumpul sama-sama. Sudah ada tuh begitu. Itu yang dari sisi negatif. Bahkan jangan ada yang berpikiran bahwa tidak penting beribadah di gereja. Karena sama yang sekarang orang beribadah online. Dan ketika kalau orang tahu hal seperti ini, bisa juga menganggap adik-adik remaja kita bahwa kalau sudah berkembang begini mungkin sudah ada satu DP apa kalau orang bilangnya sudah bisa orang memahami kalau ketika orang cuma lewat media sosial seperti ini, lewat kamera. Beda dengan beribadah langsung orang berkumpul. Dan itu memang kalau orang pikir bersama memang ada yang seperti itu. Tetapi mudah-mudahan ketika ada teman-teman yang berpikiran seperti itu, janganlah berpikir seperti itu. Kita harus bersungguh-sungguh, iman kita harus kuat. Karena ketika orang tahu orang beribadah cuma lihat kamera, ketika teman-teman cuma lihat cuma ibadah bagian, nggak ada yang rasa apa orang bilang kerohanian atau apapun itu. Jangan begitu, karena orang tahu bersama ketika orang meyakini orang mempunyai iman sebagai seorang orang Kristen, marilah kita bersungguh-sungguh. Biarpun lewat media seperti ini, tetapi ketika hati kita mempunyai hal seperti itu, dia kekuatan Roh Kudus apapun itu, kita bisa memahami. Remaja saat ini adalah generasi Z, dan anak-anak sekolah minggu kita adalah generasi Alpha. Mereka terlahir di tengah perkembangan kecanggihan teknologi. Mereka adalah anak-anak hebat yang tahu cara menggunakan gadget tanpa perlu pengajaran orang tua. Betul tuh, kita orang tahu sekarang dengan bayi-bayi tahu bahwa pegang HP, main TikTok apapun itu. Contoh, mereka bisa tahu juga cara meretas aplikasi bila mereka ingin. Ya, mereka super hebat, namun belum bisa mengontrol kemampuan mereka. Inilah tugas yang penting sebagai pembina remaja, membimbing dan mengontrol kegiatan-kegiatan orang adik-adik remaja ini. Jadi juga sebagai pembina juga orang harus juga ada peran. Ketika orang ada adik-adik remaja di rumah, orang kasih binaan yang terbaik. Bukan cuma orang tua yang bisa kasih bilang begitu, tetapi orang juga sebagai pembina remaja ketika mempunyai adik-adik remaja, orang jadi bilang akang, kalau boleh kalau pegang HP jangan tahu lama, coba ingat tuh makan, tidur betul, dan lain-lain hal-hal positif yang orang tahu. Di masa karantina ini, kakak pembina punya waktu tak terbatas bersama remaja-remaja di rumah. Marilah mulai memberi pengajaran dan bimbingan kepada adik-adik remaja orang. Dan untuk kita sebagai pembina remaja, kita terbatas untuk melakukannya karena segala kegiatan pengembangan remaja diberhentikan dan ditunda hingga waktu yang tidak ditetapkan. Tapi kita perlu berinovasi. Beberapa inovasi yang dapat bahkan sudah dilakukan untuk tetap merangkul remaja-remaja ini, contoh seperti ibadah-ibadah virtual, kuis-kuis online, pemuritan online. Seperti ini, di malam hari ini kita melakukan ibadah online lewat HP, dan teman-teman juga bisa beribadah bersama-sama lewat media online. Yang masih banyak lagi inovasi baru yang dapat kita lakukan, sehingga saya yakin bila tahun ini kita tidak bisa melaksanakan PSR, orang bisa menghimpun adik-adik remaja kita untuk bernyanyi dalam konser seperti ini, rohani,
Torang boleh torang boleh mau berbagi doa pembukaan, doa penutup. Jadi torang bisa berinovasi seperti ini. Torang boleh mau direkam langsung peribadatan ini, karena tujuan utama dibuatnya kegiatan bukanlah untuk supaya orang dapat lihat jago, tetapi agar kasih Kristus nyata dalam proses tersebut. HPR, PKRS, PSR dan lain-lain dibuat untuk menjadi alat penghimpun para remaja. Tujuannya adalah agar nama Tuhan dimuliakan. Namun saat ini kegiatan-kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan karena kita harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah. Orang boleh teman-teman baca dalam Roma 13 ayat 1. Roma 13 ayat 1 tertulis, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi ketika dalam hal ini teman-teman, kita harus mentaati apa yang pemerintah bilang. Orang mesti jaga-jaga trompet kesehatan, rajin cuci tangan, mau makan, mau sentuh barang apapun, rajin coba pakai masker kalau mau keluar rumah. Jadi orang mesti ikuti. Namun bukan berarti kita tidak bisa merangkul para remaja. Jujur, saat ini sebagai pembina remaja, kita dituntut untuk lebih berinovasi dan berusaha di tengah-tengah situasi ini. Inilah proses adaptasi yang harus tetap kita lakukan untuk merangkul para remaja kita. Saya yakin kita semua setuju bahwa pandemi COVID-19 dan segala pembatasan sosial yang diterapkan seharusnya tidak menghalangi kita untuk berinovasi. Kita bisa menjadi fasilitator untuk mendorong remaja ataupun pembina remaja untuk lebih berperan dalam hal seperti ini. Kita bisa buat kelompok-kelompok pembinaan dan pelatihan, contoh seperti LTPR, LKRG, tetapi berbasis online. Contoh juga kita bisa melakukan konser rohani virtual. Kita bisa melakukan seleksi remaja teladan berbasis online, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Tujuannya bukan untuk mencari pemenang, tetapi untuk menghimpun anak-anak remaja kita, adik-adik remaja kita dalam rutinitas positif selama masa karantina COVID-19 ini. Inti dari pembacaan kita di malam hari ini, kita perlu merangkul sesama. Mau dia kakak pembina remaja, merangkul pak adik remaja. Remaja juga merangkul juga teman-teman remaja lain. Karena orang tahu ketika orang begitu, orang selalu diberkati oleh Tuhan. Karena orang saling memanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Semoga dalam pembacaan dan perenungan di malam hari ini membawa damai bagi kita semua. Marilah orang selalu semangat dalam kehidupan, selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan, dan biarlah semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tetap orang enjoy. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, remaja Jemaat Alpha Omega Renegetan, bisa melaksanakan ibadah Tuhan melalui HP. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan akan selalu ada dalam hati dan diri kami Tuhan. Kami bisa memahami apa yang menjadi maksud-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat
akan kepadamu, dan biarlah menjadi berkat bagi semua orang, semuanya itu untuk memuliakan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah dalam kehidupan kami selalu diberkati oleh Engkau. Inilah doa permohonan Tuhan dan ucapan syukur kami kepadamu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dikembalikan kepada MC. Mari kita angkat pujian, seharusnya Aku datang. Saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita bersyafaat bersama, mari kita angkat pujian Hati Hamba. Kebahagiaan yang ku terima
Doa syafaat akan disampaikan oleh Niki Sarau. Teman-teman, kita akan bersyafaat bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat nafas kehidupan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Walau kondisi dunia saat ini diserang oleh wabah COVID-19, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah. Walaupun beribadah hanya di rumah kami masing-masing. Tadi juga kami sudah mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar tadi itu tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa buat Kadim di malam hari ini, Kak Mario Sanger. Kau berkati terus dia, baik dalam kehidupannya sehari-hari maupun dalam pelayanannya. Kami juga mau berdoa buat duda, janda, fakir miskin, anak-anak terlantar. Kau berkati terus mereka dimanapun mereka berada. Berkati terus seperti Engkau memberkati kami. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih khusus bangsa Indonesia, dari pemerintah pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah. Kau berkati terus mereka agar di masa-masa sulit seperti ini mereka bisa melaksanakan tugas dan kerja mereka untuk menangani wabah COVID-19. Kami juga mau berdoa buat kehidupan anak-anak muda. Kau berkati terus mereka, Kau pakai mereka dalam pelayanan-Mu. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang belum sempat beribadah, agar supaya di minggu-minggu berjalan mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang sakit atau ada hal-hal apa saja bagi mereka. Engkau berkati mereka. Yang sakit Engkau jamah mereka. Berkati obat-obat yang mereka pakai. Berkati juga makanan yang mereka makan, agar supaya mereka bisa merasakan kesembuhan daripada-Mu saja. Kami juga mau berdoa buat orang-orang yang tertular wabah COVID-19, dimanapun saja mereka berada. Engkau berkati mereka, Kau berkati, Kau memberikan kesembuhan buat mereka. Berkati juga untuk para tim medis yang menangani mereka. Kau berkati, berikan kesehatan, kekuatan buat mereka agar supaya orang-orang yang tertular COVID-19 boleh mendapat kesembuhan yang berasal daripada-Mu saja. Ya Tuhan, hanya inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini kami yang cukup, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, yang membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Engkau yang punya kerajaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita menutup ibadah kita pada saat ini, mari kita angkat pujian Indah Bersamamu. Hatiku
Dan doa penutup akan dibawakan oleh Einer Runtunawene. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu di malam hari ini ya Tuhan, atas berkat tuntunan-Mu saja, ibadah kami di malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Meski dengan segala keterbatasan yang ada, namun itu semua tidak memutuskan semangat kami untuk ada dalam persekutuan-Mu yang kudus di malam hari ini. Biar kiranya ibadah kami di malam ini berkenan di hadapan Tuhan dan dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita tiba pada acara yang terakhir. Ucapan terima kasih akan disampaikan oleh Vicky Damar. Shalom, damai di hati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama patut kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan tuntunannya sehingga ibadah kita di malam hari ini boleh selesai. Terima kasih kepada Kadim yang telah memimpin ibadah kita pada malam hari ini, Kak Mario Sanger dan tim musik, dan teman-teman Rayon Seperwatu yang sudah mengambil bagian pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman pembina dan remaja yang ada di rumah yang sudah mengambil bagian dalam ibadah kita. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.